Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami dari kelompok 2 Sistem Informasi SDM yang beranggotakan yang pertama ada Alfi Royhan, Raka Purnama Aji, Sidik Varianto, dan Felicia Nuranisa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang subsistem pelaporan lingkungan, validitas dan kesetaraan dalam pekerjaan. Jika sebuah tuntutan tentang sebuah diskriminasi timbul, maka itu akan menyangkut hal pekerjaan. Pemberi kerja atau organisasi harus bisa membuktikan bahwa prosedur pekerjaan mereka adalah valid, yang berarti bahwa pekerja dan pekerja terkait. Ada 3 jenis pengukuran validitas. Yang pertama ada validitas isi, yaitu metodologis dan non-statistis, yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan, serta karakteristik lain yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Yang kedua ada validitas yang berkaitan dengan kriteria, yaitu metode yang diukur dengan sebuah prosedur yang menggunakan tes sebagai peramal dari seberapa baik seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan berbeda dalam mengukur validitas ini. Pertama, validitas secara bersamaan adalah pendekatan pada waktu yang bersamaan. Yang kedua, validitas prediktif adalah pendekatan sebelum pada waktu atau kenyataan. Yang terakhir, yang ketiga, validitas konsep, yaitu metode pengukuran hubungan antara karakteristik abstrak dengan kinerja pada pekerjaan. Pernyataan kebijakan EO ini merupakan kebijakan tertulis yang bisa dilihat oleh pekerja dan bisa dipelajari oleh pekerja. Kebijakan ini harus dikomunikasikan secara luas agar mendapat perhatian yang luas pula. EO adalah prinsip kesetaraan di mana setiap pekerja mendapatkan hak, perlakuan, dan kesempatan yang sama dalam bekerja dan mengembangkan karir. Pekerja berhak mendapatkan kompensasi atau promosi jabatan berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengalaman, kecakapan, dan kinerja kontribusi terhadap organisasi bisnis, bukan berdasarkan statement primordial. Sebagai bentuk komitmen Indonesia terhadap penerapan EO, pemerintah telah meratifikasi Konvensi ILO nomor 100 mengenai pengupahan yang sama bagi pekerja yang sama nilainya melalui UU nomor 80 tahun 1957 serta Konvensi ILO nomor 111 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan melalui UU nomor 21 tahun 1999. Tanggapan pemberi kerja terhadap keluhan EO. Banyak masalah yang akan timbul karena penyebarluasan kebijakan EO ini. Organisasi harus menyambut baik setiap keluhan terhadap EO. 1. Periksa klaim dan arsip personal karyawan. 2. Jangan melakukan tindakan balasan. 3. Lakukan penyelidikan internal. 4. Tentukan langkah selanjutnya, seperti negosiasi, damai atau win-win solution, dan menentang keluhan. Sistem perorganisasian serikat pekerja. 1. Serikat pekerja diorganisir atas dasar jenis pekerja atau craft union. Dalam sistem ini, pekerja mengorganisir dirinya menurut jenis pekerjaan. Contoh, sopir bergabung dengan sopir namanya serikat pekerja sopir. Teknis konstruksi bangunan bergabung dengan teknis konstruksi bangunan namanya serikat pekerja teknis. Konstruksi bangunan, serikat pekerja pekapalan, dan lain-lain. 2. Serikat pekerja diorganisir atas dasar jenis industri atau industrial union. Dalam sistem ini, pekerja mengorganisir dirinya berdasarkan industri atau lapangan kerja. Contoh, pekerja tekstil, sandang, dan kulit bergabung dalam serikat pekerja tekstil, sandang, dan kulit tanpa memperdulikan jenis pekerjaan dari masing-masing pekerjaannya. Serikat pekerja sangat penting bagi pekerja dan pengusaha, di mana dengan serikat pekerja akan terjalin komunikasi di antara kedua belah pihak. Dengan serikat pekerja, para pekerja akan terjamin hak-hak mereka, dan sedangkan untuk pengusaha sendiri akan terjamin pula kewajiban-kewajiban pada pekerja kepada pengusaha itu sendiri. Dan serikat pekerja sendiri dilindungi juga dengan undang-undang di negara kita. Oleh karena itu, serikat pekerja harus dan jelas statusnya. Berikut adalah video dari serikat pekerja.
atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Serikat pekerja merupakan amanat buat undang-undang dan pembentukannya menurut dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengenai serikat pekerja. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja Tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi sebagai berikut: menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban dan kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Jumlah SP atau SD di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 7.294 dengan jumlah pekerja sebanyak 2,7 juta orang. Ini merupakan modal berharga untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, terlebih lagi apabila gerakan buruh solid dan konsolidasi. Lalu, bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan Anda? Sebuah SP atau SD dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi nama dan lambang, dasar negara, asas dan tujuan, tanggal pendirian, tempat kedudukan, keanggotaan dan kepengurusan, sumber dan pertanggungjawaban keuangan, serta ketentuan perubahan anggaran dasar. Dan jangan lupa, serikat buruh atau serikat pekerja yang telah dibentuk harus memberitahukan keberadaannya pada instansi pemerintah setempat yang menangani urusan perburukan. Sama halnya dengan pekerja, pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha ini dibentuk untuk menjadi forum komunikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam bidang hubungan industrial. Organisasi atau asosiasi pengusaha adalah lembaga yang dibentuk untuk mengatur dan memajukan kepentingan kolektif dari pengusaha. Asosiasi pengusaha merupakan mitra kerja serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah tenaga kerjaan dan hubungan industrial. Indonesia mempunyai beberapa asosiasi pengusaha. Salah satu yang terbesar adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang akrab kita dengar dengan APindo. Sekian dari kelompok kami, ikut dengan contohnya barusan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.